Kisah ini dimulai di sebuah rumah tradisional Jepang yang dikelilingi perairan jernih dan pepohonan hijau yang rimbun. Di dalam rumah, seorang anak laki-laki bernama Manado mengikuti kakeknya sambil memegang sebuah panci di tangannya. Setelah mereka memasuki sebuah ruangan, kakek anak laki-laki itu membantunya meletakkan panci tersebut di atas rak yang tinggi. Kemudian, lelaki tua itu memberi Minato beberapa camilan untuk diletakkan di rak juga. Saat anak laki-laki kecil itu meletakkan bungkusan-bungkusan camilan di rak, seorang gadis kecil di ruangan terdekat menoleh seolah-olah mencium baunya. Tak lama kemudian, ia bergegas masuk ke ruangan itu, menarik perhatian Minato. Saat Minato lengah, gadis itu diam-diam mengambil camilan dari rak sebelum lari meninggalkannya. Minato dengan cepat menoleh dan menangkapnya basah. Tetapi gadis kecil itu tersenyum manis padanya sebelum menghilang begitu saja. Mengira gadis itu hantu, Manado ketakutan, tetapi kakeknya meyakinkannya bahwa gadis yang dilihatnya itu nyata. Kakek Manado menjelaskan bahwa ia dapat melihat hal-hal yang biasanya tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Jadi, dia bisa melihat gadis muda itu, yang merupakan roh damai yang telah lama tinggal di rumah mereka. Beberapa tahun kemudian, setelah Manado dewasa, dia pindah dari rumah kakeknya ke rumah terbengkalai yang dulunya milik kerabat jauhnya. Saat Manado berjalan menuju rumah barunya, seorang pemuda bernama Harama merasa terkejut melihat seseorang yang baru pindah ke lingkungan mereka. Sementara itu, Manado sampai di rumah barunya. Terkejut dengan ukurannya yang luar biasa, aura gelap melayang keluar dari kedalaman rumah, yang membuatnya merasa gelisah. Namun, Manado menepis perasaan itu dan mencoba membuka gerbang dengan kuncinya. Begitu kunci menyentuh gembok, kekuatan misterius muncul dan mengusir kabut gelap itu. Terkejut, Manado memeriksa catatan dan kunci di tangannya dan melihat bahwa catatan yang ditulisnya entah bagaimana telah hilang dari kertas. Kemudian, angin kencang bertiup entah dari mana dan menerbangkan catatan itu dari tangannya. Setelah terbang di udara, catatan itu mendarat di atas sebuah kuil terpencil sebelum sisa tulisannya benar-benar hilang dari permukaannya. Jauh di dalam kuil, sepasang mata yang mengintimidasi membuka diri ke dunia. Kembali ke rumah, Minato meletakkan semua barang bawaannya dan mencatat semua pekerjaan bersih-bersih yang perlu dia lakukan. Sambil berbicara dengan ibunya di telepon, dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang membeli rumah besar itu meskipun lokasinya bagus dan ukurannya besar. Ibunya menjelaskan bahwa beberapa pembeli yang berminat telah mengunjungi rumah itu. Tetapi setelah sampai di sana, mereka semua pergi tanpa penjelasan. Manado mengangguk tetapi melupakan detail yang membingungkan ini saat dia menyelesaikan pembersihan seluruh tempat. Kemudian dia mulai berjalan menuju taman, tetapi dia melihat beberapa bunga tergeletak di lantai. Minato bingung karena dia tidak ingat membawa bunga apapun, tetapi dia melihat makhluk aneh mengintipnya dari semak-semak taman. Beberapa saat kemudian, tukang kebun datang dan setelah beberapa jam, dia selesai membersihkan seluruh taman. Jadi, ia mulai mendiskusikan di mana harus menanam beberapa pohon baru di kebun Manado. Manado berpikir ia sebaiknya tidak menanam apapun yang baru karena ia hanya tinggal sementara di rumah orang lain. Jadi, tukang kebun itu setuju. Tiba-tiba, aura gelap berkumpul di sekitar bahu tukang kebun, menyebabkannya merasakan sakit yang luar biasa. Saat Minato memperhatikan ketidaknyamanan pria itu, angin bertiup melalui rumah, yang menyebabkan salah satu catatannya terbang mengenai bahu tukang kebun. Begitu catatan itu menyentuh pria itu, ia berhenti merasakan sakit. Sementara pria itu merayakan kesembuhannya yang tiba-tiba, Manado menyadari bahwa catatannya sekali lagi kehilangan semua tulisannya. Kemudian ia melihat seikat tanaman herbal tergeletak di lantai di dekatnya dan bertanya-tanya apakah tukang kebun membawanya. Tukang kebun itu mengungkapkan bahwa ia tidak membawa tanaman tambahan apapun, membuat Manado sangat bingung. Keesokan harinya, Minato bangun dan pergi keluar untuk menghirup udara segar dari kebun. Tetapi kemudian ia melihat sekelompok raspberry disajikan kepadanya tepat di luar pintu. Kali ini ia melihat makhluk aneh meninggalkan daerah itu yang mengingatkannya pada gadis kecil dari rumah kakeknya. Minato akhirnya menyadari bahwa makhluk istimewa telah membawakan hadiah-hadiah ini kepadanya, sama seperti gadis itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli beberapa persembahan. Setelah kembali, ia mengeluarkan beberapa permen dan minuman untuk dipersembahkan sebagai tanda terima kasih. Setelah Manado mengeluarkan semua hadiah, seekor rubah misterius tiba di kebunnya, mengikuti aroma lezat tersebut. Kemudian rubah itu mengungkapkan wujud aslinya kepada Manado dan meminta maaf karena telah mengganggu wilayahnya. Terkejut, Manado bertanya-tanya mengapa anjing putih itu berbicara kepadanya. Rubah itu menjelaskan bahwa ia bukan anjing. Namanya Yamagami dan ia adalah dewa gunung setempat. Yamagami bertanya-tanya mengapa Minato begitu tenang setelah melihatnya. Minato menjelaskan bahwa ia hanya merasa kasihan padanya karena ia cukup baik hati membawakan begitu banyak hadiah untuknya. Kemudian ia menawarkan permen dan minuman kepada Yamagami yang langsung menyantapnya tanpa ragu. Sementara Yamagami menikmati permen, Minato juga menawarkannya minuman beralkohol. Namun, Yamagami meminta air biasa karena kekuatannya terlalu lemah untuk menahan alkohol. Minato setuju dan memberinya air kemasan, yang dinikmati Yamagami sama seperti air mata air alaminya. Kemudian,
Yamagami berterima kasih kepada Minato karena telah menyelamatkannya, mengungkapkan bahwa kekuatannya telah mengusir beberapa roh jahat yang menguras kekuatannya. Minato merasa bingung karena dia tidak ingat pernah melawan roh jahat. Tetapi Yamagami menjelaskan bahwa tulisan di catatannya mengandung kekuatan khusus yang dapat mengusir roh jahat. Akhirnya, Minato menyadari mengapa tulisannya selalu menghilang setelah semua kejadian supernatural itu. Tiba-tiba, tukang kebun itu kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa peralatan yang lupa dia tinggalkan di kebun. Minato merasa malu dengan Yamagami yang aneh duduk di sana. Tetapi Yamagami menjelaskan bahwa orang normal tidak dapat melihat roh seperti dirinya. Seperti yang diharapkan, tukang kebun itu pergi tanpa menyadari sesuatu yang aneh. Jadi, Monado kembali menuangkan air untuk rubah itu. Kali ini, dia memberi Yamagami sebotol air soda, yang membuatnya sangat terkejut. Meskipun begitu, Yamagami akhirnya menikmati gelembung-gelembung bersoda di mulutnya. Sambil terus minum, Minato bertanya-tanya mengapa kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Bahkan Yamagami sendiri tidak tahu penyebab pastinya. Jadi dia bertanya kepada Minato apakah orang-orang selalu memuji keterampilan kaligrafinya. Manado mengangguk, menjelaskan bahwa keluarganya dulu menjalankan sebuah penginapan. Saat itu, seorang pelanggan memperhatikan kaligrafi Manado di papan nama penginapan dan menyuruhnya untuk tidak pernah menurunkannya. Bahkan menyarankan agar dia membuat satu untuk rumahnya sendiri. Setelah itu, pelanggan tersebut membayar anak muda itu untuk membuat karya serupa khusus untuknya. Sejak saat itu, Minato mulai membuat papan nama sebagai hobi. Dia dengan bangga menunjukkan beberapa karyanya kepada Yamagami, yang menyuruhnya untuk menggantungnya di sekitar rumah. Setelah Manado menggantung semua papan nama di sekitar rumah besar itu, papan-papan itu menyala dan menciptakan penghalang persegi di sekitar area tersebut. Manado terkejut bahwa tulisannya dapat memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi Yamagami mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menjadi lebih kuat jika dia melatihnya. Beberapa hari kemudian, Yamagami kembali ke rumah Manado untuk melahap lebih banyak permen. Setelah memakannya, dia memamerkan kekuatannya yang telah pulih kepada Manado. Sayangnya, kecemerlangan Yamagami terlalu berlebihan untuk ditanggung Manado, jadi dia mengurangi kekuatannya. Sementara itu, di sebuah fasilitas yang terbengkalai, dua roh jahat menerjang ke arah Harama, yang dengan cepat mengucapkan beberapa kata aneh. Tepat saat roh-roh itu hendak mencapainya, Harama menyelesaikan mantranya, menciptakan penghalang biru yang menghalangi mereka. Alih-alih menyerang lagi, roh-roh itu menyerah pada Harama dan melarikan diri ke luar gedung. Terlepas dari bahaya melawan roh-roh jahat tersebut, Harama berlari keluar karena ada kemungkinan roh-roh itu dapat menyerang orang yang tidak bersalah di pasar terdekat. Saat dia mengejar roh-roh itu, Harama melihat Manado berjalan tepat di tikungan sebuah gang. Harama tidak punya waktu untuk memperingatkannya, jadi roh itu menabrak Manado secara langsung. Yang mengejutkan, roh itulah yang hancur berkeping-keping. Setelah itu, sebuah bola jatuh ke tanah. Tidak ada yang memperhatikan bola itu dan malah Minato merasa kesal karena daftar belanjanya hilang lagi. Manado mulai mengeluh tentang daftar belanjanya kepada Harama yang bertanya-tanya, apakah dia ingin membeli kantong sampah atau sesuatu yang lain. Untungnya, Manado memang mencari kantong sampah. Jadi, perjalanannya ke pasar terselamatkan. Dia berterima kasih kepada Harama dan bergegas pergi untuk membeli kantong sampah. Sementara itu, bola aneh itu diam-diam menghilang ke jalanan. Sementara itu, kembali ke rumah Minato, Yamagami melihat-lihat taman yang sepi, dan dia menggunakan kekuatannya untuk memulihkannya. Setelah itu, Minato pergi untuk memeriksa taman dan mendapati airnya telah pulih dan tanaman hijaunya benar-benar segar. Minato berterima kasih kepada Yamagami atas bantuannya, namun kemudian ia menyadari bahwa rubah malang itu menyusut setelah menggunakan begitu banyak kekuatan. Beberapa hari kemudian, Minato pulang ke rumah, berharap melihat Yamagami di kebunnya. Namun, ia terkejut ketika Yamagami muncul dalam bentuk yang lebih kecil dari sebelumnya, bersama dengan 3 hewan lain yang menemaninya. Yamagami kecil menjelaskan bahwa burung-burung layang-layang ini adalah 3 familiarnya yang bernama Shiri, Utsugi, dan Toka. Minato menawarkan beberapa permen kepada para hewan peliharaannya yang mulai melahapnya, sambil menyaksikan mereka melahap permen tersebut. Minato menyuruh hewan-hewan kecil itu untuk makan sebanyak yang mereka mau. Setelah beberapa waktu, mereka selesai makan permen dan Yamagami kembali ke ukuran normalnya setelah makan kenyang. Kemudian ia melihat Harama berdiri di luar rumah besar itu. Jadi ia menyuruh Manado untuk membuka pintu. Di luar, Harama gemetar karena merasakan kehadiran yang luar biasa di dalam rumah Manado. Ketika pintu terbuka, ia segera bertanya kepada Manado apakah ia bisa masuk untuk mengobrol. Di dalam, Harama menjelaskan bahwa ia adalah seorang pengusir setan profesional yang bekerja di sebuah lembaga pemerintah. Kemudian ia bertanya kepada Manado apakah ia menggunakan kekuatan luar biasanya untuk menguapkan roh jahat dari pasar. Manado mengingat kejadian itu. Jadi, Harama menjelaskan bahwa akhir-akhir ini ia berurusan dengan lebih banyak roh jahat dari biasanya. Demi pekerjaannya, ia meminta Manado untuk membuatkan jimat dengan kekuatannya. Saat Manato merasa bingung, Yamagami menyuruhnya untuk menuliskan daftar belanja lagi untuknya.
Manado bertanya kepada Harama apakah ia benar-benar menginginkan daftar belanja, yang membuat Harama benar-benar terkejut. Harama bertanya-tanya apakah daftar belanja Manado berisi barang-barang ilegal yang aneh. Tetapi ketika ia mulai mencantumkan barang-barang sehari-hari seperti teh dan tisu toilet, Harama menyemburkan tehnya karena marah. Setelah Manato selesai menulis daftar, Harama mencatat bahwa daftar itu mengandung kekuatan misterius. Sementara itu, Manato merasa lelah karena suatu alasan, jadi Yamagami mengingatkannya bahwa ia baru saja menggunakan banyak kekuatan. Akhirnya, Harama mengeluarkan sejumlah besar uang tunai untuk membayar daftar belanja Manato yang berharga. Awalnya, Manato menolak uang tunai itu, mengingatkan Harama bahwa ia hanya menuliskan beberapa kata sederhana. Namun, Hera menolak untuk membayarnya kurang dari nilai sebenarnya. Jadi, Monado dengan enggan menerima pembayarannya. Meskipun demikian, ia menawarkan satu hadiah terakhir sebagai ucapan terima kasih atas pembayaran yang murah hati itu. Minato menggambar simbol pentagon di tangan Herma, menjelaskan bahwa itu terkait dengan pekerjaan seorang pengusir setan. Tepat saat itu, Herma mendapat panggilan mendesak untuk menangani sebuah kasus, jadi dia segera bergegas keluar rumah. Begitu sampai di tempat tujuan, dia menemukan rekan-rekannya terpojok oleh roh jahat besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Herma langsung menyerbu ke arah roh itu, tetapi roh itu berbalik dan hendak melahap Herma. Namun, yang mengejutkannya, pentagon di tangannya benar-benar menghancurkan roh itu, menunjukkan kedalaman kekuatan sejati Minato. Beberapa hari kemudian, ketika kunjungan Yamagami menjadi bagian normal dari kehidupan Minato, pria malang itu menghitung pengeluarannya dari semua hadiah tersebut. Setelah menghitung biaya, Minato menyadari bahwa seorang remaja pengangguran seperti dirinya tidak dapat menutupi kebutuhan para pengangguran malas lainnya, yang dengan tanpa malu-malu melahap makanan mewah kelas dunia di kebun ini. Meskipun Minato mencoba memberi mereka makanan murah, para pengikut Yamagami yang sombong itu akan sangat marah. Jadi dia tidak punya pilihan selain memberi mereka makanan premium. Namun, itu berarti Manado akan segera kehabisan uang untuk membayar tagihannya. Saat Manado mengkhawatirkan masa depannya, Yamagami memperhatikan sebuah batu kecil yang diam-diam muncul di kebun Manado. Kemudian, Manado pergi ke jalanan untuk mencari pekerjaan yang ditakutinya. Dia mencoba melamar pekerjaan paruh waktu, tetapi kemudian ingat bahwa itu tidak akan cukup untuk memberi makan para pengikut Martin yang tak pernah puas. Kemudian dia melihat undian di dekatnya, jadi dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Entah bagaimana, Minato memenangkan hadiah utama sebesar 100.000 yen, yang memberinya uang setidaknya untuk 3 hari. Karena senang menunda mencari pekerjaan, Manado memutuskan untuk membeli minuman untuk merayakannya bersama Yamagami. Namun, ketika Minato memasuki toko, ia tanpa diduga menjadi pelanggan ke-333 mereka. Entah mengapa, pemilik toko merayakan angka ganjil ini. Jadi, sebagai hadiah, mereka menghadiahkan Manado satu set minuman terbaik mereka. Manado bertanya-tanya apakah keberuntungan-beruntunnya hanyalah kebetulan. Tetapi ketika ia akhirnya memenangkan setiap jackpot di dunia, ia yakin bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada keberuntungannya. Setelah itu, ia pulang sebagai jutawan dan bertanya kepada Yamagami apakah ia menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi lotre. Yamagami menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke seekor kura-kura aneh di kolam Manado sebagai pelakunya. Ia menjelaskan bahwa kura-kura berbatu ini disebut Reiki dan merupakan salah satu dari 4 binatang suci yang konon memberikan keberuntungan. Rupanya, Manado pernah membantu Reiki, jadi kura-kura kecil itu memutuskan untuk membalas budi. Meskipun Manado tidak ingat pernah menyelamatkan kura-kura langka, Yamagami mengungkapkan bahwa ia secara tidak langsung membantu Reiki melarikan diri dari roh jahat ketika ia menghancurkannya di dekat pasar. Terlepas dari penjelasan ini, Minato merasa skeptis tentang kekuatan kura-kura tersebut. Tiba-tiba, ia mendapat telepon dari ibunya, yang memberitahunya bahwa ia telah memenangkan lotre senilai 1 juta yen yang pernah ia ikuti di masa lalu. Akhirnya, Manado menerima Reiki sebagai kura-kura sungguhan dan berterima kasih atas bantuannya. Yamagami mencatat bahwa Reiki ingin tinggal di kolam, jadi Manado bertanya-tanya apakah ia harus mengizinkannya tinggal atau tidak. Yamagami kemudian mengingatkannya bahwa ia adalah pemiliknya. Jadi keputusan ada di tangannya karena kura-kura kecil itu dapat membantunya menjalani sisa hidupnya tanpa perlu bekerja. Minato dengan mudah menerimanya ke kebunnya. Kemudian ia menawarkan Reiki beberapa minuman sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya sebelumnya. Mendengar tentang minuman gratis, kura-kura yang lambat itu langsung berteleportasi ke depan mangkuk untuk mendapatkan hadiahnya. Manado tersenyum dan menyuruh Reiki minum sebanyak yang ia mau. Namun kemudian sebuah bola bercahaya muncul di depannya. Setelah bola itu menyentuh tanah, cahaya di dalamnya memudar, memperlihatkan gumpalan biji di dalamnya. Minato bertanya-tanya dari mana biji-biji itu berasal. Kemudian, Yamagami menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari Reiki. Lalu, saat Minato bersiap menanam biji-biji itu, Yamagami memperingatkannya bahwa biji-biji itu akan tumbuh menjadi tanaman yang sangat besar. Untuk mencegah kebunnya hancur, Minato meminta Yamagami tempat yang cocok sebelum menanam biji-biji itu di dalam. Saat menanam biji-biji itu, Minato bertanya-tanya tanaman apa yang akan tumbuh dari biji-biji itu, tetapi Yamagami merahasiakannya.
Beberapa hari kemudian, Manato berjalan ke kebun sambil membawa beberapa kue untuk Yamagami dan para familiarnya. Tiba-tiba, dua roh kecil mengintip dari atap, membuat pria malang itu ketakutan. Kemudian, Yamagami menyapa mereka dengan nama Fujin dan Raen. Jadi, Manato menyadari bahwa mereka adalah roh angin dan petir yang terkenal dari mitologi Jepang. Meskipun kedua roh itu digambarkan cukup menakutkan dalam cerita, mereka terlihat cukup imut di kehidupan nyata. Setelah mengetahui identitas asli roh-roh itu, Minato menawarkan mereka beberapa kue, yang dengan senang hati mereka terima. Kemudian, keduanya mulai mengolok-olok Yamagami karena hampir mati. Tetapi rubah tua itu dengan bangga mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan pernah mati semudah itu. Sementara itu, para familiar Yamagami marah karena roh-roh itu mencuri kue mereka. Sebelum penasaran dengan kunjungan mereka, Dewa Kembar itu menjelaskan bahwa mereka hanya penasaran dengan taman terkenal Manado. Jadi, mereka datang untuk melihat-lihat. Kemudian mereka melihat Raiki minum dari mangkuknya. Jadi Manato menawarkan untuk membiarkan mereka minum juga. Setelah keduanya selesai minum, Fujin memberi Manato kekuatan anginnya sebagai hadiah. Terkejut, Manado bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Jadi Yamagami menyuruhnya untuk membayangkan dirinya menggunakan angin. Dengan instruksi ini, Manado mengulurkan tangannya dan berkonsentrasi keras. Tak lama kemudian, angin sepau-sepau mulai bertiup ke arah yang sama. Meskipun Manato senang menggunakan kekuatan penyedot debu barunya, Yamagami menjelaskan bahwa dia dapat melatihnya agar menjadi lebih kuat lagi. Di tempat lain, di sebuah fasilitas gelap, Harama bertarung melawan lebih banyak roh jahat. Saat ia menghancurkan satu lagi, ia menyadari bahwa pentagram dari Minato perlahan memudar. Harama merasa kasihan karena pentagramnya yang sangat kuat akan segera menghilang. Dua rekan timnya berteriak panik di dekatnya. Ia berbalik dan menemukan seorang pria bernama Akijo terpojok oleh roh jahat yang besar. Meskipun rekan Akijo, Horawa, berdiri di dekatnya, ia merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun melawan roh berbahaya itu. Akijo berteriak memintanya untuk membantu, tetapi sudah terlambat karena roh itu menerjang untuk menyerang. Tiba-tiba, Harama datang tepat pada waktunya dan menghancurkan roh itu dengan daftar belanja. Saat Harama memeriksa keadaan Horawa, Akijo merasa kesal saat melihat daftar belanja di tangan Harama. Setelah itu, ia menghadapi Horawa dan bertanya apakah ia tahu sumber daftar belanja Harama yang sangat kuat. Horawa mengakui bahwa ia tidak tahu. Jadi, Akijo marah padanya. Bingung, ia bertanya-tanya mengapa Akijo begitu marah. Kemudian, dia bertanya mengapa Akijo sangat membenci Herma, yang membuatnya semakin marah. Namun, Horawa berhasil melepaskan diri dan pergi, sehingga Akijo ditinggalkan sendirian dengan harga dirinya yang terluka. Beberapa hari kemudian, Manado berjalan ke kebunnya, memperhatikan bahwa hujan di luar telah berhenti. Yamagami menjelaskan bahwa kebun itu tidak terpengaruh karena energi dari semua makhluk ajaib yang tinggal di dalamnya telah menciptakan penghalang di sekitarnya. Kemudian Manado memperhatikan benih yang ditanamnya kini tumbuh menjadi tunas kecil. Yamagami memberitahu Manado bahwa tanaman ini akan dinamai Kuseniniu sesuai namanya sendiri sebagai pohon keramat di rumah itu. Minato mengangguk dan menyirami tunas itu sebelum mengeluarkan beberapa makanan lagi untuk Yamagami. Sementara rubah putih itu makan, Minato mengeluarkan beberapa perlengkapan mendaki dari kopernya. Yamagami bertanya-tanya kemana dia akan pergi, jadi Minato menjelaskan bahwa dia ingin mendaki gunungnya. Terkejut, Yamagami memperingatkannya bahwa gunungnya bukanlah tempat yang mudah untuk didaki, tetapi Manado merasa percaya diri dengan perlengkapan mendakinya. Akhirnya, Yamagami mengizinkan Minato mendaki gunungnya asalkan ia tidak mendaki lebih tinggi dari kuilnya. Setelah menyelesaikan persiapannya, Minato mendaki Gunung Hojo bersama 3 roh peliharaan Yamagami. Di sepanjang jalan, Minato mulai kesulitan dengan medan yang berat, tetapi ketiga roh itu menyemangatinya. Setelah pendakian yang panjang dan berat, Manado akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka di mana ia melihat kuil tua Yamagami yang rusak. Ketiga roh itu meyakinkan Manado bahwa ia tidak perlu membersihkan apapun. Namun, Manado tetap ingin memperbaikinya untuk menghormati temannya. Melihat ketulusannya, para roh membantunya mengangkut bahan-bahan dan memperbaiki kuil yang rusak. Setelah beberapa waktu, mereka selesai membersihkan kuil dan duduk untuk makan. Tiba-tiba, semua orang mendengar raungan yang mengganggu dari hutan di dekatnya. Tanpa penjelasan, para roh bangkit untuk menyelidiki. Jadi, Manado mengejar mereka. Saat ia menyusul mereka, ia menyadari bahwa kabut hitam besar telah berkumpul di sekitar air terjun di dekatnya. Dari kabut hitam, roh jahat muncul dan menyerang salah satu musang yang bersembunyi di pelukan Manado. Kemudian, salah satu dari mereka memperhatikan bahwa roh jahat itu telah menyerap makhluk lain, sebelum bertanya kepada Minato apakah dia bisa melihatnya. Minato menjelaskan bahwa dia hanya bisa melihat roh baik, tetapi roh jahat ini sangat kuat sehingga bahkan dia pun bisa melihatnya samar-samar. Karena musang-musang itu terlalu takut untuk mendekati roh jahat tersebut, Minato memutuskan untuk menghadapinya dengan salah satu catatannya. Saat dia mencoba menguapkan roh itu dengan catatan tersebut, roh itu menghindari serangannya dan membalas.
Minato menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan roh itu tanpa mempertaruhkan tubuhnya sendiri, tetapi kemudian dia mendapat ide lain. Dia mengeluarkan seikat catatan dari tasnya dan melemparkannya ke udara dan menggunakan sihir anginnya untuk meniupnya ke arah roh itu seperti senapan mesin. Kali ini, salah satu catatan mengenai roh jahat itu, yang langsung menghapusnya dari keberadaan. Setelah roh jahat itu menghilang, sebuah bola aneh jatuh dari tubuhnya dan memperlihatkan makhluk aneh di dalamnya. Saat Minato mencoba memeriksa apakah makhluk itu baik-baik saja, makhluk itu langsung waspada dan melarikan diri. Meskipun Minato merasa sedikit kecewa, ia merasa senang karena makhluk itu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, ia pulang dan Yamagami berterima kasih kepadanya karena telah membersihkan kuilnya. Kemudian Minato bertanya kepadanya tentang makhluk yang dilihatnya, tetapi Yamagami sekali lagi merahasiakannya darinya. Minato membiarkannya merahasiakannya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa pohon Cuseninao telah berhenti tumbuh. Keluarga Martin menjelaskan bahwa karena pohon itu adalah tanaman suci, pola pertumbuhannya berbeda dari pohon biasa. Saat mereka membahas pohon itu, Reiki memberitahu Manado tentang pintu, jadi dia pergi untuk memeriksa. Di luar, ia menemukan seekor naga biru kecil melayang di udara. Naga itu membungkuk untuk menyapa Manado, jadi Manado membalas rasa hormat itu juga. Manado kemudian mengundang naga itu masuk dan bertanya kepada Yamagami tentangnya. Yamagami menjelaskan bahwa naga itu bernama Oryu, dan itu adalah salah satu dari 4 binatang keberuntungan. Oryu memperhatikan pohon Kuseninao, dan pohon itu bergerak keluar dan memanggil kekuatan aneh. Tak lama kemudian, awan hitam mulai berkumpul di atas taman meskipun ada penghalang sihir di sekitarnya. Namun, ketika awan mulai menurunkan hujan, pohon Kuseninao tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar hanya dalam beberapa detik. Setelah pohon itu tumbuh, Oryu menghentikan hujan dan meminta izin kepada Manado untuk tinggal di kolamnya. Manado setuju untuk membiarkannya tinggal, tetapi hanya jika Reiki mengizinkannya. Karena Reiki tidak keberatan, Oryu mulai tinggal bersama mereka. Yamagami menjelaskan bahwa Oryu sangat menyukai Manado. Karena Herama menggunakan pentagramnya untuk membebaskannya dari roh jahat, meskipun secara teknis itu adalah karya Herama, Oryu menyadari sumber kekuatan sihirnya dan datang ke rumah Minato untuk berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba, Harama sendiri datang ke pintu, berharap mendapatkan lagi tulisan penolak hantu. Minato mengeluarkan setumpuk catatan baru untuknya, dan sebagai imbalannya, Harama memberinya makanan penutup yang lezat sebagai ucapan terima kasih. Melihat makanan yang lezat, air liur Yamagami mulai menetes, tetapi Manado tetap fokus pada Harama. Dia bertanya kepada pengusir setan itu apakah pentagram itu bagus, dan Harama memujinya karena kekuatannya yang luar biasa. Kemudian dia memintanya untuk menggambar simbol lain di tangannya, tetapi kali ini dia ingin bentuknya berbeda. Manado bertanya-tanya apakah Harama memang tidak menyukai pentagram, tetapi dia menjelaskan bahwa pentagram adalah lambang keluarga dari keluarga lain. Manato mengangguk dan menggambar bentuk baru di tangan Harama, yang diamatinya sambil bekerja. Salah satu rekan kerja Harama yang terpercaya menunjukkan bahwa catatan Manato tidak terlalu berguna karena sulit dilempar. Harama menjelaskan bahwa dia sudah mengatasi masalah ini dengan meminta Manado menulis kartu nama yang bagus untuknya. Mendengar ini, rekan kerja itu bercanda bahwa Harama siap menjadi pahlawan super dengan kartu lemparnya. Kemudian dia menjadi serius dan memperingatkan Manado untuk merahasiakan identitasnya karena orang jahat manapun dapat memanfaatkannya untuk kekuatan penangkal rohnya. Dia mencatat bahwa Akijo telah mengetahui tentang Manado tetapi berharap dia tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Sementara itu, di pasar, Manado bertemu dengan Akijo yang menatapnya tajam dan pergi. Bingung, Manado terus berjalan tetapi dia gagal memperhatikan jimat kecil yang diam-diam ditinggalkan Akijo di punggungnya. Beberapa hari kemudian, saat Manado menulis daftar belanja yang bisa mengakhiri dunia, Yamagami memperhatikan jimat jahat Ikijo melayang-layang. Matanya menyipit, mengingat peringatan Harama tentang seorang rekan yang melacak pergerakan Manato. Yamagami merasa marah karena orang kecil yang tidak penting seperti itu ingin menyakiti temannya. Jadi dia menghapus jimat itu untuk melindungi Manato. Beberapa waktu kemudian, Ikijo sendiri melacak rumah Minato setelah semua kegagalan dari jimat kutukannya. Ketika dia sampai di rumah bersama Horawa, Horawa bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan setelah melihat Manato. Ikijo memberitahunya bahwa dia akan membeli jimat-jimatnya dalam jumlah besar atau memaksanya untuk membuat artefak khusus hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian Horawa merasakan suara dering aneh dari semua energi magis di sekitarnya. Rumah Minato, tetapi dia tidak mengerti apa itu. Ikijo maju dan menekan bel pintu, tetapi ketika pintu tidak terbuka, dia menendangnya karena frustrasi. Tiba-tiba, kekuatan aneh mengalir melalui tubuhnya dan menyebabkannya terpeleset dan jatuh. Setelah Ikijo bangun, dia mendapati dirinya berada di lanskap mimpi buruk yang berpusat di sekitar kuil yang menakutkan. Bingung, dia memanggil Horawanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Pria yang ketakutan itu melihat sekeliling, dan setelah merasakan ketakutan yang mencekam, dia mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Namun, salah satu pohon menumbuhkan akarnya di jalannya, yang menyebabkannya tersandung dan jatuh tersungkur di atas batu keras. Setelah mengalami rasa sakit kematian,
Ikijo secara ajaib terbangun kembali di kuil. Dia memeriksa jam tangannya dan menyadari bahwa waktu belum berlalu bahkan setik pun, yang membuatnya semakin ketakutan. Kemudian Ikijo memperhatikan barisan besar jimat yang berdesir dengan energi. Kekuatan mereka tampaknya sama sekali tidak ramah. Sementara itu Manado dengan tenang menyelesaikan daftar belanjanya di rumah. Di dekatnya, Yamagami membolak-balik majalah lokal dan menemukan bahwa pembuat bakpao favoritnya telah mulai beroperasi. Menggunakan pasta kacang yang kasar, alih-alih yang halus. Perubahan tekstur ini terlalu mengejutkan bagi Yamagami. Dan Manado memperhatikan betapa marahnya Yamagami. Dia menyadari bahwa pembuat pasta kacang itu bernama Ichigo, seorang tukang roti yang sering dia kunjungi. Untuk meredakan kemarahan Yamagami, Minato memutuskan untuk mengunjungi Ichigo untuk membujuknya agar membuat roti yang lebih halus. Dalam perjalanan ke sana, Yamagami ikut bersama Minato. Jadi dia khawatir orang-orang di sekitar mereka akan memperhatikan. Yamagami meyakinkan Minato bahwa kebanyakan orang tidak dapat melihatnya. Namun tetap saja, orang-orang di sekitar mereka memperhatikan aroma dan kehadirannya yang menyenangkan. Sebelum mendapatkan roti Yamagami, sistem Halgrid Tokarai Bird untuk membelajih Modoward. Yamagami memilih mangkuk anjing yang bagus untuk dirinya sendiri, tetapi Manado merasa tidak enak memberi makan sahabatnya seperti anak anjing liar. Sebagai gantinya, dia membeli wadah yang lebih cocok untuk Yamagami. Sebelum memilih bantal tidur yang empuk, Yamagami bersikeras bahwa dia tidak membutuhkan alas tidur apapun, tetapi ketika dia benar-benar merasakan kelembutan bantal itu, dia langsung jatuh cinta padanya. Manado memperhatikan bahwa bantal anjing itu terlalu kecil untuknya, jadi dia memesan bantal yang lebih besar. Setelah itu keduanya, mereka mengunjungi toko Ichigo. Ichigo mengenali Minato sebagai tetangga dan bertanya-tanya apakah dia pernah mengunjungi Gunung Yamagami. Minato mengangguk, jadi Ichigo diam-diam bertanya padanya apakah dia pernah bertemu anjing suci gunung itu. Di belakang Minato, Yamagami yang tersinggung menunjukkan bahwa dia adalah seekor serigala. Minato mengambil kesempatan untuk menghindari kebohongan dan memberitahu Ichigo bahwa dia belum bertemu anjing ajaib akhir-akhir ini. Dia bertanya kepada tukang roti itu apa yang sedang dibicarakannya. Jadi Ichigo menjelaskan bahwa dia telah bertemu anjing suci daftar belanja yang bisa di masa kecilnya, dia pernah tersesat di gunung yang luas saat bermain di luar. Saat Ichigo kecil mencoba menemukan jalannya, dia menemukan sebuah kuil aneh. Tiba-tiba, seekor anjing aneh muncul di depannya dan menakutinya. Kemanapun bocah kecil itu berlari, anjing itu akan muncul entah dari mana untuk menakutinya ke arah lain. Baru setelah Ichigo menemukan dirinya di kaki gunung, dia menyadari bahwa anjing itu telah membantunya menemukan jalan kembali. Saat ini, Io mengira dia melihat seekor anjing iblis penuntun, yang semakin membuat Yamagami marah. Namun, tukang roti itu menjelaskan bahwa dia tetap menghormati Yamagami sejak saat itu dan memujinya sebagai anjing suci. Minato merasa terkejut dengan cerita itu dan bertindak seolah-olah dia ingin bertemu anjing itu sendiri. Setelah itu, dia meninggalkan toko bersama Yamagami, bertanya-tanya bagaimana Io bisa pulih sepenuhnya. Yamagami menjelaskan bahwa meskipun dia tidak bisa menunda kematian seseorang, setidaknya dia bisa membantu mereka menjaga kesehatan dengan energinya. Karena Ichigo membuat roti kesukaannya, dia membutuhkan lelaki tua itu untuk tetap berbisnis selama mungkin. Sementara mereka berdua mengalir melalui tubuhnya dan menyebabkannya cucu Ichigo pulang. Keduanya tampak seperti keluarga yang sempurna. Setelah itu, Minato pulang dan mengikat lonceng angin ke langit-langit taman. Kemudian dia pergi untuk mandi. Sementara Yamagami dengan enggan mencoba roti tebal baru sebelum mulai makan, Yamagami ingat bahwa seorang pengunjung yang tidak menyenangkan berada tepat di luar rumah mereka. Setelah Ichigo meselami pemandangan neraka yang sama berulang kali, dia bertanya-tanya apakah dia terjebak di dalam pohon busuk selamanya. Akhirnya, teror tanpa nguasanya dan pria itu memohon kepada siapapun yang mengendalikan alam untuk memaafkannya, karena telah membuat mereka mengalami rasa sakit. Dengan permintaan maafnya, Yamagami akhirnya membebaskannya dari mimpi buruk dan Ichigo kembali sadar. Dia memeriksa jam tangannya dan menyadari bahwa saat terbangun, ia bertanya pada Horawa berapa lama ia telah menunggunya. Horawa merasa bingung karena ia tidak merasakan waktu berlalu selama Ichigo terjebak dalam mimpi buruk. Setelah mendengar ini, Ichigo ketakutan dengan rumah Minato dan lari seperti anak kecil yang ketakutan. Ditinggal sendirian, Horawa yang bingung bertanya-tanya apakah bel rumah itu ada hubungannya dengan teror Iko. Sementara itu, Yamagami terus menikmati roti bunya dengan tenang. Tak lama kemudian, Minato keluar dari kamar mandi bertanya-tanya apakah mereka kedatangan tamu. Yamagami mengatakan tidak, jadi Minato mengganti topik dan bertanya apakah ia menyukai roti bun baru itu. Minato merasa senang bahwa perjalanan mereka ke toko roti Ichigo tidak sia-sia dan duduk untuk bersantai. Yamagami memperhatikan bahwa ia mandi cukup lama kali ini, meskipun biasanya ia mandi cepat. Minato menjelaskan bahwa ia terbiasa mandi santai di pemandian air panas di rumahnya. Jadi, dia ingin merasakan perasaan itu sekali lagi.
Jadi dia khawatir Mendengar orang-orang ini, di sekitar Yamagami mereka menjadi akan berpikir dan memperhatikan. memutuskan untuk Yamagami bertindak. meyakinkan Manato bahwa Keesokan kebanyakan orang harinya, tidak dapat saat Manato melihatnya. berjalan ke kebunnya, Namun ia tetap mencium bau saja, belerang orang-orang di terbakar. sekitar mereka Terkejut, memperhatikan ia aroma dan melihat kehadirannya Yamagami yang telah membuat menyenangkan. pemandian air panas lengkap Sebelum tepat mendapatkan kebunnya roti untuk Yamagami, dinikmatinya. Sistem Palgrim Minato dengan Tokerai penuh Bird syukur menerima untuk hadiah memboleh itu Jisuf dan Modoli. masuk ke Yamagami pemandian memilih untuk mangkuk anjing bersantai. yang bagus untuk Kemudian, dirinya ia sendiri. menyadari bahwa Tetapi kura-kura Manado dan naga merasa tidak tidak ada di enak sana. memberi makan sahabatnya Yamagami seperti menjelaskan anak bahwa anjing kedua liar. binatang kecil itu Sebagai pasti sedang gantinya, beristirahat dia di membeli dasar wadah kolam yang lebih kebun. cocok untuk Yamagami. Ia juga mengungkapkan bahwa ia Sebelum memilih membuat bantal pemandian tidur air yang panas empuk, itu dengan Yamagami bantuan mereka bersikeras tadi bahwa dia malam. tidak membutuhkan alas tidur Manato apapun. mengangguk, Tetapi mencatat ketika dalam dia hati benar-benar untuk merasakan berterima kelembutan kasih bantal kepada itu, mereka dia berdua. langsung jatuh cinta Beberapa saat padanya. kemudian, ia keluar Manado dari pemandian memperhatikan air bahwa panas bantal untuk anjing itu bersantai terlalu di lantai kecil yang dingin. untuknya, jadi dia Sementara memesan Manato bantal yang sedang lebih tidak besar. aktif, Yamagami Setelah itu dengan tenang keduanya, menikmati mereka semangkuk mengunjungi teh. toko Ichigo. Kemudian salah satu Ichigo hewan mengenali Manato peliharaannya sebagai tetangga tiba-tiba dan memberitahu bertanya-tanya semua apakah orang dia bahwa pernah mereka mengunjungi memiliki Gunung pengunjung Yamagami. baru. Kemudian Manato mendekati mengangguk, Malthu, jadi menjelaskan Ichigo diam-diam Jumar, bertanya Glimmer padanya my apakah dia Tusnan pernah Jubro, bertemu anjing suci gunung itu. Setelah Manato Di melangkah belakang keluar, Manato, ia tidak Yamagami yang menemukan tersinggung apapun di menunjukkan pintu. bahwa dia adalah Kemudian ia seekor melihat makhluk serigala. pemalu mengintip dari Manato bawah mengambil rumput. kesempatan untuk Begitu menghindari makhluk itu kebohongan dan ditemukan, memberitahu ia Ichigo kembali bahwa dia bersembunyi belum karena bertemu malu. anjing ajaib Salah akhir-akhir satu ini. musang menjelaskan bahwa Dia ia bertanya meminta kepada izin tukang untuk roti masuk itu ke dalam apa yang rumah. sedang Jadi Monado dibicarakannya. setuju untuk mengizinkannya Jadi masuk. Ichigo menjelaskan Di bahwa dia dalam, telah bertemu anjing setelah suci teman baru gunung mereka itu. masuk, ia Di masa memperkenalkan kecilnya, dirinya sebagai dia pernah Kiran, tersesat di lalu gunung mulai yang luas gemetar saat bermain gugup di sambil luar. menggumamkan beberapa Saat kata. Ichigo kecil mencoba Manado menemukan jalannya, bertanya-tanya apa dia yang menemukan dikatakannya. sebuah kuil Jadi aneh. salah satu musang bertindak Tiba-tiba, sebagai seekor penerjemah anjing aneh untuknya. muncul di depannya dan Musang itu menakutinya. menjelaskan bahwa Kemanapun Kiran bocah kecil sangat itu berterima berlari, kasih anjing kepadanya itu akan karena muncul telah entah dari mana menyelamatkannya dari untuk roh menakutinya jahat. ke arah lain. Manado tidak terlalu Baru setelah memikirkan Ichigo tindakannya menemukan sendiri. dirinya di kaki gunung, Tetapi Kiran dia menyadari tiba-tiba bahwa menjadi anjing itu lebih telah berani membantunya dan mulai menemukan jalan berterima kembali. kasih kepadanya Saat dengan ini, lebih Io banyak kata mengira daripada dia melihat kamus bahasa seekor Inggris. anjing iblis penuntun, Setelah yang 1 semakin jam membuat mengoceh, Yamagami Kiran marah. menawarkan untuk Namun, menjadikan tukang Manato roti itu Raja separuh menjelaskan bahwa dunia dia tetap sebagai menghormati ucapan Yamagami terima sejak kasih saat atas itu dan bantuannya. memujinya sebagai Tentu anjing saja, suci. Manado tidak menginginkan kekuasaan Minato sebesar merasa itu. terkejut dengan Jadi cerita Kiran itu bertanya-tanya dan mengapa bertindak manusia seolah-olah bisa dia menolak ingin bertemu tawarannya. anjing itu sendiri. Dalam pikiran Kiran, Setelah manusia itu, adalah makhluk dia serakah yang meninggalkan menyerang toko negara bersama lain Yamagami, hanya untuk menjarah bertanya-tanya sumber daya bagaimana mereka. Io bisa pulih Jadi, sepenuhnya. ia berpikir bahwa Yamagami Manado akan menjelaskan bahwa menyukai meskipun dia hadiahnya. tidak bisa menunda Sementara kematian Manato berjuang seseorang, untuk setidaknya menjelaskan, dia bisa Fujian dan membantu Ran, mereka menjaga Mithu kesehatan dengan Kiran, was he energinya. not thesis restores Karena his Ichigo purchase membuat proud roti from kesukaannya, praise. dia Setelah membutuhkan itu, lelaki Kiran tua itu akhirnya untuk pergi. tetap berbisnis Manado selama sendirian, mungkin, yang sementara berterima mereka kasih berdua kepada kedua mengawasi. roh tersebut karena telah Cucu membantunya. Ichigo pulang. Manado Keduanya kemudian tampak seperti menyadari bahwa keluarga yang mereka sempurna. tampak lebih Setelah besar dari itu, Minato sebelumnya. pulang dan mengikat Mereka lonceng angin ke menjelaskan bahwa langit-langit mereka taman. hanya kembali ke ukuran Kemudian dia semula pergi karena untuk Taman mandi. Manado merupakan Sementara lingkungan Yamagami yang dengan enggan menguntungkan mencoba bagi roti mereka. tebal baru sebelum Untuk mulai berterima makan, kasih atas Yamagami bantuannya, ingat bahwa mereka seorang mengeluarkan pengunjung ikan yang langka tidak raksasa menyenangkan dan berada tepat memotongnya di luar untuk rumah pesta. mereka. Musang-musang itu Setelah Ichigo bertanya-tanya menyelami apakah pemandangan Minato juga bisa neraka yang melakukan sama hal yang berulang kali, menakjubkan. dia Tetapi dia bertanya-tanya belum cukup apakah kuat. dia terjebak di dalam Rain untuk kemudian membusuk menyuruhnya selamanya. mencoba kekuatan Akhirnya, anginnya teror pada tanpa Yamagami menguasainya, untuk dan pria melihat itu memohon apakah kepada dia telah siapapun menjadi yang lebih mengendalikan kuat. alam untuk Setelah memaafkannya, Minato karena meniupkan telah membuat angin mereka marah. sepoi-sepoi di bulu lembut Dengan permintaan Yamagami, maafnya, serigala Yamagami malang itu akhirnya terbangun dari membebaskannya dari tidurnya dengan mimpi bersin. buruk dan Akijo Untungnya, kembali sadar. Yamagami tidak Dunia keberatan nyata. dengan eksperimennya. Rajan Saat memperhatikan bahwa terbangun, ia Minato tidak bertanya pada mengerahkan Horawa seluruh berapa lama kekuatannya ia telah dan menunggunya. menyadari bahwa dia takut Horawa merasa menyakiti bingung Yamagami. karena ia tidak merasakan waktu Roh angin berlalu selama menjelaskan Akijo bahwa jika terjebak dalam Manado mimpi mencoba buruk. batas penuh Setelah kekuatannya mendengar pada ini, target yang Akijo aman ketakutan terlebih dengan rumah dahulu, Minato dia dan dapat lari belajar seperti untuk anak kecil yang mengendalikannya dengan ketakutan. lebih baik di sekitar Ditinggal orang lain. sendirian, Horawa yang Saat bingung Minato bertanya-tanya memikirkan apakah bel kata-katanya, rumah itu dia ada mendapat hubungannya pesan dengan dari teror ibunya Iko. yang Sementara memberitahunya itu, bahwa Yamagami papan terus nama menikmati rumah roti mereka ibunya dengan rusak tenang. lagi. Tak Yamagami lama berpikir kemudian, bahwa Minato roh keluar dari kamar supernatural mandi, mungkin berada di balik bertanya-tanya insiden apakah mereka Namyo kedatangan
ruangan tamu. Jadi, Yamagami mengatakan tidak. Jadi Minato mengganti mengganti topik dan bertanya apakah ia Yamagami menyukai menjelaskan roti bun bahwa baru roh itu. tersebut, kekuatan perlindungan di papan nama Manado pasti sudah habis. Jadi, roh damai di rumahnya menghancurkannya sebagai pengingat untuk menggantinya. Mendengar ini, Minato teringat berapa kali papan nama itu rusak di masa kecilnya. Jadi dia setuju dengan penjelasan Yamagami sebelum membuat papan nama baru untuk ibunya. Minato bertanya-tanya apakah dia bisa memperbaikinya. Yamagami berpikir bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan perlindungan rohnya, sehingga lain kali dia dapat mengirimkan papan nama yang lebih kuat dan tahan lama. Minato bertanya-tanya bagaimana cara meningkatkan kekuatannya. Jadi, Yamagami bangkit untuk mulai berlatih.
dia membuka portal aneh yang membawa Manado yang terkejut ke hutan yang penuh dengan pepohonan. Yamagami menyuruhnya untuk menggunakan kekuatan penuh sihir anginnya, tetapi Manado merasa tidak enak karena merusak pepohonan yang indah. Yamagami menjelaskan bahwa semua pohon itu palsu, jadi dia boleh saja menghancurkannya. Dengan jaminan Yamagami, Manado akhirnya bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Sementara itu, di luar rumah, Kieran kembali dengan durian sebagai hadiah untuk Minato. Ia meninggalkan buah yang berbau busuk itu di tanah. Jadi, baik Reiki maupun Oru mulai berteriak padanya karena pergi. Sampah bau tertinggal di belakang. Kirin tersinggung karena mereka menolak hadiah berharganya, tetapi dengan enggan meninggalkan rumah besar itu. Kembali di hutan, Yamagami memperhatikan Minato mengulurkan tangannya dan berkonsentrasi. Kali ini ia melepaskan angin kencang yang mengguncang bahkan pohon-pohon yang kuat. Tetapi tiba-tiba tubuhnya lemas dan ia pingsan karena semua tekanan itu. Setelah itu ia bangun kembali di rumah dan Yamagami menjelaskan bahwa tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan penuhnya sendiri. Sejak saat itu, Minato mulai berlatih dengan Yamagami untuk memperkuat angin, sihir, dan staminanya. Setelah kekuatannya bertambah kuat, ia membuat papan nama baru untuk ibunya dengan kekuatan penangkal roh ekstra. Sementara Minato bersiap untuk mengirimkan hadiah itu ke rumah, Harama menghadapi ancaman baru di tempat lain. Di hutan lebat yang diselimuti kabut, ia mundur dengan ngeri dari sebuah kuil yang dikelilingi oleh kabut gelap dan Beberapa hari kemudian, Minato menyedot dedaunan di luar rumahnya menggunakan sihir anginnya. Yamagami mencatat bahwa kendalinya atas sihir angin telah meningkat secara signifikan. Tetapi Minato tidak berpikir ia istimewa dibandingkan dengan Fujen. Namun, Fujin sendiri mengakui bahwa ia baik-baik saja. Diaraan berpikir bahwa Minato akan segera menjadi cukup kuat untuk menghancurkan rumah musuhnya menggunakan tornado. Tetapi Manado meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyalahgunakan kekuatannya. Kemudian Raan bertanya-tanya apakah Manado juga menginginkan kekuatan petir, tetapi dia menolaknya. Setelah menolak tawaran itu, Manado menyadari bahwa anak buah Yamagami tidak ada. Serigala tua itu menjelaskan bahwa karena ketiga anak buahnya tidak berguna ketika Minato bertemu dengan roh jahat di gunung, dia telah mengirim mereka pergi untuk pelatihan. Sementara itu, di bawah pohon besar, ketiga musang itu mendengkur. Kelelahan setelah latihan sederhana. Beberapa saat kemudian, Minato memanggang beberapa ubi jalar untuk dimakan semua orang. Sementara Yamagami menikmati ubi jalar bersama Oreo, Minato juga menyajikan minuman untuk Reiki. Dia kemudian bertanya kepada Fujin dan Raan apakah mereka juga ingin ubi jalar. Kedua roh itu menolak, dengan bangga mengklaim bahwa mereka dapat memasak ubi jalar mereka sendiri dalam sekejap mata. Untuk menunjukkannya, Fujin meniup beberapa ubi jalar mentah ke udara. Saat Raan membakar mereka dengan petirnya untuk memasak, meskipun keduanya tampak bangga dengan hasil masakan mereka, Manado mencatat bahwa mereka benar-benar membakarnya hingga hangus. Kentang yang lezat. Tiba-tiba, sebuah buah merah aneh menggelinding ke kaki Minato. Dia mengamati buah itu dan menyadari bahwa Kirin telah muncul sekali lagi dengan hadiah yang aneh. Manado berterima kasih kepada Kieran dan memintanya untuk mengambil beberapa ubi jalar. Tetapi makhluk malang itu bertanya-tanya apakah dia akan membakarnya seperti yang ada di tangannya. Setelah Kieran yang ketakutan lari, Minato bertanya-tanya apa yang disukainya dan mengetahui dari Yamagami bahwa ia lebih menyukai bir. Kemudian seseorang membunyikan bel pintu. Jadi Minato keluar dan melihat Hara yang kelelahan. Tidak dapat berbicara, pria yang lelah itu ambruk ke pelukan Manado. Setelah beristirahat dan minum air, Harama akhirnya mendapatkan kekuatan untuk berbicara. Dia mencatat bahwa tekanan di dalam rumah Minato telah meningkat. Meskipun tekanan itu berasal dari semua makhluk magis aneh yang tinggal di dalam, Manado bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian Harma menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan roh jahat yang tidak dapat dikalahkan oleh semua pengusir setan Jepang. Bahkan ketika bertarung bersama, dia mengungkapkan bahwa roh itu berasal dari boneka terkutuk yang dibawa ke kuil untuk penyucian. Namun, pendeta yang bertanggung jawab untuk menyucikannya telah meninggal dunia. Setelah itu, kuil tersebut menjadi zona berhantu. Harama mencatat bahwa roh jahat ini mungkin adalah entitas yang kuat seperti Yamagami karena dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam kuil bersama rekan-rekannya. Minato bertanya-tanya mengapa Harama ingin dia mengalahkan roh jahat itu. Jadi Harama menjelaskan bahwa kuil berhantu itu berada di ruang khusus di luar dunia mereka. Harama menduga bahwa Manado dapat melihat makhluk mistis seperti Yamagami. Jadi dia yakin bahwa dia dapat memasuki kuil berhantu dengan kekuatan mereka. Mendengar bahwa Harama ingin menggunakan kekuatannya, Yamagami menjadi marah dan memberi tekanan besar pada Harama. Untungnya, sebelum Harama terlalu trauma, ketiga musang itu meminta Yamagami untuk tenang. Kemudian Minato bertanya kepada Yamagami apakah dia bersedia membantu Harama. Serigala yang marah itu setuju untuk membantu, tetapi hanya dengan satu syarat ketat. Syaratnya adalah Hera memberinya banyak makanan istimewa seperti kue beras dan pasta kacang. Setelah Yamagami mendapatkan makanan untuk pengantinnya, Minato bertanya apakah dia akhirnya akan ikut dengannya untuk mengusir roh jahat itu. Namun, ia mengetahui bahwa Yamagami hanya akan memberikan dukungan jarak jauh. Sebagai gantinya,
Ketiga anak buahnya akan menemani Manado untuk memamerkan pelatihan mereka dan membuka portal ke dunia lain. Keesokan harinya, Manado bersiap untuk pergi bersama ketiga musangnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka semua berangkat ke kuil berhantu. Tepat sebelum Manado pergi, Yamagami melihat sehelai daun dari pohon kuseninau melayang ke bajunya. Setelah itu, Manado dan para musangnya melakukan perjalanan panjang ke wilayah tempat kuil itu berada. Begitu mereka memasuki kota, Manado mengikuti arahan Harama menuju kuil. Namun, saat dalam perjalanan, para musangnya teralihkan perhatiannya oleh sebuah toko makanan penutup. Jadi, mereka semua berhenti untuk menikmati pai apel segar. Saat mereka bertiga makan siang, Manado memperhatikan seekor gagak di dekatnya memanggil mereka. Salah satu musang menjelaskan bahwa gagak ini menunjukkan jalan kepada mereka, jadi Manado bangkit untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat berjalan, mereka memasuki wilayah di mana kabut hitam menciptakan tekanan yang berat. Begitu mereka sampai di kuil, Manado adalah yang pertama menaiki tangga tepat di depan gerbang kuil. Manado memperhatikan bahwa semua gagak menghindari miasma yang berat di dalam. Kemudian dia menelepon Harma untuk memberitahunya bahwa dia telah tiba. Perma, yang sedang menunggu di belakang kuil bersama rekan-rekannya, membenarkan bahwa dia juga telah tiba. Hadir di lokasi tersebut. Saat salah satu temannya mencoba masuk, dia memberitahu Manado bahwa mereka tidak bisa melangkah lebih dekat. Harama meminta Manado untuk maju duluan, tetapi dia juga mengingatkannya untuk menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Manado setuju dan melangkah menuju gerbang, tetapi gerbang itu menolak tangannya dengan kekuatan yang kuat. Untuk membantunya masuk, ketiga musang itu menggabungkan kekuatan mereka dan memaksa gerbang itu terbuka menjadi portal sihir. Dengan pintu terbuka, mereka semua masuk ke dalam. Tak lama kemudian, mereka mencapai bangunan utama kuil, di mana para musang melihat banyak boneka yang disimpan di dalamnya. Sebelum mereka bisa melangkah lebih dekat, desisan mengerikan dari roh jahat terdengar. Semua musang itu menggeram ke arah musuh, tetapi musuh itu menerobos dinding kuil dan menyerang mereka dengan tentakel gelap. Terkejut oleh serangan tiba-tiba itu, Minato melindungi para musang dengan menggunakan daftar belanja untuk menghalangi tentakel. Setelah dia mengalahkannya, sejumlah boneka jatuh mati ke lantai. Kemudian lebih banyak boneka bergegas keluar dari rumah. Jadi musang-musang itu melompat untuk menghalau mereka. Setelah mereka mengalahkan ketiga boneka itu, Utsugi menjadi terlalu sombong dan gagal memperhatikan salah satu boneka yang masih bergerak-gerak. Boneka itu mengejutkannya dan menjebaknya di dalam rambutnya, tetapi untungnya Siri memotongnya. Setelah Utsug nyaris celaka, semua orang menghela napas lega. Sayangnya, mereka tidak bisa bersantai karena boneka bos terakhir akhirnya muncul dari kuil dengan sejumlah besar kegelapan terkonsentrasi di tubuhnya. Boneka itu terbang ke udara dan berteriak keras. Teriakan marah boneka itu menyebabkan kegelapan menyerang Manado dan yang lainnya. Jadi mereka bersiap untuk pertarungan besar. Manado mengeluarkan banyak memo dan melemparkannya ke udara lalu meniupnya ke arah boneka jahat itu. Namun, boneka ini terlalu kuat dan menembus jimat-jimat ampuh itu seolah-olah itu hanya daftar belanja biasa. Kemudian boneka itu menyingkirkan musang-musang dan memfokuskan serangannya pada Manato. Boneka itu menjebaknya dalam dinding rambut yang tebal dan mulai mencekiknya dengan kekuatan penuh. Jadi, Manado berpikir bahwa dia akan segera pergi ke surga. Pada saat ini, Yamagami memperhatikan kondisi Manato saat ini dari hubungannya dengan musang-musang itu. Tiba-tiba, matanya bersinar penuh kekuatan dan ketiga musang itu memanggil Minato. Ketiganya mulai bersinar dengan cahaya yang sama seperti Yamagami. Kemudian, serigala putih itu meraung. Dengan suara keras, dan musang-musang itu segera mengikutinya. Dengan kekuatan gabungan mereka mengalahkan boneka jahat itu, yang melepaskan Manado dan jatuh ke tanah. Sementara musang-musang itu memeriksa Manado, dia memeriksa boneka itu dan mendapati boneka itu berkedut kesakitan. Manado menulis sebuah kata di boneka itu, yang akhirnya menyebabkan kotoran-kotoran itu meninggalkan tubuhnya. Namun, musang-musang itu menyadari bahwa iblis sejati yang menghantui kuil belum diusir. Untuk menyelidiki, mereka memasuki bangunan utama di mana mereka menemukan sebuah bola misterius yang ditelan oleh kotoran gelap. Musang-musang itu menjelaskan bahwa bola ini berisi makhluk yang kuat, jadi mereka akan bebas pergi setelah Manado memurnikannya. Manado merogoh sakunya untuk menulis catatan untuk bola itu, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah kehabisan catatan. Namun, dia menemukan buku catatan cadangan dan menggunakannya untuk menulis sejumlah kata pemurnian untuk bola itu. Sayangnya, bola itu terlalu kuat, sehingga kata-kata itu gagal memurnikannya. Para musang bertanya-tanya apakah Manado masih punya tempat lain untuk menulis, tetapi sebelum dia sempat memeriksa, dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Dalam kepanikan, semua orang menyadari bahwa ruang magis akan runtuh karena mereka telah merusak kekuatan jahat. Roh-roh jahat menghantui tempat itu. Ketakutan, salah satu musang bersembunyi di dalam kemeja Minato, di mana ia menemukan daun kuseninu kecil. Dengan cepat, ia memberikan daun itu kepada Minato, yang berpikir mereka dapat mengalahkan roh terakhir dengan kekuatan pohon suci kuseninu. Dengan sisa kekuatannya, Minato menuliskan nama keluarganya sendiri, Kuseninau, di atas daun itu. Dia menggunakan kata terkuat ini untuk memurnikan roh jahat. Dan kali ini roh itu akhirnya menghilang dari bola aneh itu. Setelah kekotoran itu hilang, Manado mengambil bola yang telah dimurnikan dan berlari keluar bersama musang-musangnya. Di luar kuil, Herama memperhatikan bahwa seluruh tempat itu runtuh. Dia mencoba masuk untuk membantu Manado,
tetapi Horawa menghentikannya karena itu tidak akan ada gunanya. Di dalam, Manado dan yang lainnya berlari ke pintu keluar utama kuil, tetapi ruang di sekitar mereka runtuh dengan kecepatan luar biasa. Saat mereka mati-matian mencoba mencapai ruang keluar, sebuah pohon besar tercabut dari akarnya akibat gempa. Pohon itu mulai tumbang lurus ke arah Manato, yang menutup matanya untuk menyaksikan akhir hayatnya. Tiba-tiba, Fujin dan Raan muncul dan menebang pohon itu. Kemudian mereka menyebabkan angin kencang bertiup dari rumah aneh itu, yang membelah rumah itu dan mendorongnya Manado dan yang lainnya menuju pintu keluar. Setelah itu, mereka semua terbangun di dunia nyata lagi. Para musang bertanya-tanya siapa yang menyelamatkan mereka karena mereka tidak melihat siapapun. Kemudian Fujin dan Raun muncul, dan kedua roh itu menggoda Manato karena membutuhkan bantuan mereka. Dia meminta maaf karena telah membuat masalah bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Harama dengan tulus berterima kasih kepada Manato atas bantuannya yang besar. Manado mengundangnya masuk ke dalam rumah untuk mengadakan pesta barbeque bersama seluruh geng, tetapi Hayama menolak karena dia sibuk. Sebelum pergi, dia memberikan sekantong camilan premium lagi kepada Minato, yang membawanya kepada semua orang yang sedang menikmati barbeque di dalam. Sementara semua orang menikmati makan siang yang lezat, Minato menyajikan minuman kepada Fuigen dan Raen yang sedang bersantai di bak mandinya. Di belakangnya, Kieran juga muncul, jadi Manato memberinya minum juga. Kieran yang bahagia memberinya durian lagi sebagai ucapan terima kasih. Tetapi Reiki muncul entah dari mana untuk melemparkan buahnya yang berbau busuk. Keduanya berdebat sengit tentang rasa buah itu, jadi Oryu ikut campur dan membela Reiki. Sementara ketiga roh itu terus berdebat, para musang memanggil Monado untuk mengamati bola aneh miliknya. Saat Monado melihatnya, bola itu bersinar, dan berubah menjadi seekor ayam kecil. Yamagami menjelaskan bahwa ayam ini disebut Hollow, dan merupakan anggota terakhir dari Reiki dan roh-roh keberuntungan lainnya. Minato menyambut Hollow kecil ke kediamannya, dan ayam itu merentangkan sayapnya seolah-olah sudah berada di rumah. Beberapa hari kemudian, Yamagami menikmati roti buah sambil bersantai di tempat Minato. Saat mereka berdua bersantai, mereka mengamati burung Hu mengajari burung-burung lain cara bernyanyi. Meskipun burung-burung itu tampak seperti anak-anak lucu yang bermain-main, Hu memberikan petunjuk serius kepada murid-muridnya untuk meningkatkan teknik bernyanyi mereka. Sementara sebagian besar burung menyanyikan lagu yang indah, salah satu dari mereka merasa malu dan benar-benar mengacaukan penampilannya. Hal ini membuat Hu marah, tetapi ia dengan ramah menyanyikan lagu lain untuk membantu burung itu belajar. Melihat pemandangan itu, Yamagami dan Manado tersenyum, senang melihat teman-teman mereka begitu populer di dekat mereka. Oreo, Reiki, dan Kirin juga bersantai di taman yang damai, tetapi semua orang gagal memperhatikan portal aneh yang terbuka di langit. Sementara itu, di tempat lain, Herma melawan roh jahat di daerah yang terinfeksi. Setelah mengalahkan salah satu dari mereka, dia bertanya kepada rekannya, Katsuragi, apakah mereka sudah membersihkan area tersebut. Katsuragi menunjukkan bahwa mereka sudah belum selesai sama sekali karena jumlah roh jahat telah meningkat akibat festival khusus. Harama merasa kelelahan karena telah menggunakan semua mananya. Jadi, Katsuragi membantunya dengan roh hiu dan penguinya yang melahap beberapa roh jahat lagi. Meskipun demikian, Katsuragi merasa lega setelah mengalahkan roh-roh tersebut. Harama mendapat pemberitahuan tentang serangan roh jahat lainnya dan bergegas untuk menyelidikinya. Kembali di kota, Manado keluar dari sebuah toko setelah membeli permen untuk semua orang. Melihatnya muncul, orang-orang di jalan mulai membicarakannya seolah-olah dia semacam penjinak burung. Manado merasa bingung. Tapi kemudian sekumpulan burung yang berbeda mulai berkerumun di area tersebut untuk bertemu dengan superstar mereka. Ho! Minato mengabaikan bisikan mereka dan terus berjalan sampai dia bertemu dengan tukang kebunnya, yang baru saja selesai membuat patung ke-25-nya. Manado mengagumi karya pria itu yang mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki lebih banyak energi untuk bekerja sejak dia mulai mengunjungi rumahnya. Kemudian dia terkejut dengan semua burung di mana-mana. Jadi Manado lari sebelum dia bisa curiga. Sesampainya di rumah, para familiar Yamagami memberitahunya tentang semua portal aneh tersebut. Muncul di mana-mana. Dia menyuruh mereka untuk tidak panik, karena tahu bahwa anak buahnya tidak bisa menanganinya sendiri. Yamagami kemudian maju dan melompat ke langit untuk membantu mereka mengatasi semua wilayah jahat di dekatnya. Saat Minato semakin dekat dengan rumah, dia menyadari bahwa semua burung telah pergi. Tiba-tiba, Fujin dan Raun muncul dan menyuruhnya pulang secepat mungkin. Minato bertanya-tanya mengapa, jadi mereka menjelaskan bahwa roh jahat telah merajalela akhir-akhir ini. Mereka juga mengungkapkan bahwa banyak alam ilahi yang terlantar telah mulai muncul secara acak, yang merupakan bahaya serius bagi manusia. Saat mereka berbicara, satu wilayah muncul di langit di atas mereka. Jadi, Raen melenyapkannya. Fujian menjelaskan bahwa alam ilahi dapat muncul di mana saja, dari langit, tanah, atau di air. Mereka juga memperingatkan Manado untuk ekstra hati-hati di sekitar wilayah-wilayah tersebut. Manado bertanya-tanya mengapa. Jadi mereka menunjukkan bahwa dia sudah sangat dekat dengan makhluk mitos seperti dirinya. Jadi wilayah-wilayah berbahaya lebih tertarik padanya karena Manado sendiri tinggal di wilayah ilahi, dan telah menikmati pemandian air panas Yamagami. Dia tidak akan bisa membebaskan diri jika dia tersedot ke wilayah yang memberontak. Sebelum Manado pergi, roh-roh juga memberitahunya bahwa Yamagami secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkan alam ilahi yang terbengkalai. Di luar, saat Yamagami melacak alam ilahi, dia menyadari jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani sendirian. Untuk menghadapi semuanya,
dia berpisah dengan familiar-familiarnya untuk mencakup area yang lebih luas. Kembali di kota, Manado menemukan sebuah kuil yang terbengkalai. Sebuah suara tak dikenal menyuruhnya berhenti, tetapi Manado mengira itu Ho karena Ho mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengatakan apapun. Minato mengabaikan peringatan itu dan berjalan lebih dekat ke kuil. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka tepat di depannya dan mulai menyedotnya ke dalam. Minato tidak mampu melawan portal itu, tetapi Ho melompat untuk melindunginya. Tiba-tiba, portal itu berubah dari ayam merah menjadi Phoenix yang megah dan berteriak ke arah portal. Sayangnya, Ho terlalu lemah untuk mempertahankan transformasinya. Jadi ia kembali menjadi ayam dan tersedot ke dalam portal bersama Manado. Pada saat yang sama, Yamagami menyadari bahwa kehadiran Minato telah menghilang. Beberapa menit kemudian, Manado terbangun di alam baru, tetapi dia menyadari bahwa energi alam asing itu membuatnya sakit. Dia mulai mencari jalan keluar, tetapi bertemu dengan banyak peti kayu di sepanjang jalan. Minato teringat nasihat dari Yamagami bahwa sebuah wilayah ilahi mencerminkan jiwa penciptanya. Jadi, jika wilayah tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda khusus mereka, itu berarti penciptanya merasa nyaman. Sambil melanjutkan perjalanan, ia menemukan sebuah celah kecil. Minato memasuki celah tersebut dan suasana berubah dari damai menjadi menyeramkan. Di kedalaman gua yang gelap, Minato menemukan seorang wanita yang tidur kesakitan dan ia menyadari bahwa itu pasti pencipta wilayah tersebut. Tiba-tiba, wanita itu bangun dan mulai mengeluh tentang udara yang pengap di dalam. Meskipun tahu bahwa ia perlu mengangin-anginkan rumahnya sendiri, ia merasa terlalu malas untuk bangun dan membersihkannya. Minato bertanya kepada wanita itu apakah dia penciptanya, dan wanita itu mengangguk. Ia bertanya-tanya mengapa Minato mengunjunginya dengan makhluk yang begitu kuat. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memanggilnya. Jadi, Minato menjelaskan bahwa ia secara acak tersedot ke wilayahnya. Wanita itu juga mengatakan kepadanya bahwa ia tidak membuka pintu masuk ke wilayahnya. Jadi, Manado memberitahunya bahwa banyak wilayah ilahi yang terbengkalai telah terbuka di dunianya. Namun, wanita itu jelas-jelas tinggal di rumahnya. Jadi, dia bertanya-tanya bagaimana Minato menemukannya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah kekuatan segelnya telah melemah. Minato menjelaskan bahwa kuilnya benar-benar bobrok. Melihat ini, wanita itu menghela napas sedih. Kemudian dia merasakan kekuatan Minato dan bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan angin Fujian. Minato terkejut bahwa wanita itu bisa merasakannya. Sementara sang dewi kagum bahwa seseorang yang pendiam seperti Fujian benar-benar memberikan kekuatannya kepada manusia. Dia tersenyum dan bertanya kepada Minato apakah dia bisa menggunakan kekuatan anginnya untuk ventilasi guanya. Minato merasa bingung, jadi dia menyarankan untuk meniup angin ke dalam untuk mengangin-anginkannya. Dia setuju untuk membantu tetapi bertanya-tanya kapan terakhir kali dia mengangin-anginkannya. Setelah memikirkannya, sang dewi memberitahunya bahwa terakhir kali dia mengangin-anginkan guanya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Minato terkejut dengan penghuni ruang bawah tanah ilahi ini, tetapi dia menahan diri untuk tidak berkomentar. Kemudian wanita itu berbaring kembali setelah menyuruhnya untuk menangani semuanya. Minato bertanya padanya apakah dia akan membiarkannya pergi setelah dia membersihkan tempatnya. Jadi, wanita itu setuju. Namun, dia merasa tersinggung karena pria itu menanyakan hal tersebut dan bertanya-tanya apakah pria itu menganggapnya sebagai orang yang tidak serius. Manado ia menunjukkan kondisi guanya yang mengerikan. Jadi, wanita itu menunjuk dan membuka portal di dekatnya. Ia menyuruh Manado untuk membuang peti kayu tua apapun keluar dari portal. Manado setuju dan mengangkat peti-peti itu. Kemudian ia mulai meniup semuanya ke dalam portal. Melihatnya bekerja, wanita itu merasa terkesan dengan keterampilan Manado. Di luar wilayah tersebut, ketiga musang Yamagami terus menghancurkan lebih banyak wilayah ilahi. Setelah mereka membersihkan beberapa lagi, Yamagami muncul dan meminta mereka untuk memberikan kabar terbaru. Para musang menjelaskan bahwa mereka telah melenyapkan semua wilayah ilahi di daerah tersebut. Jadi, Yamagami memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk menyelamatkan Manado. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi padanya dan mengetahui bahwa Manado terjebak di wilayah acak. Saat mereka mengingat teriakan Ho sebelumnya, para musang menduga bahwa Manado pasti telah diculik. Tiba-tiba, lebih banyak wilayah ilahi muncul di langit lagi. Fujin dan Rajan muncul sebagai bala bantuan. Jadi, Yamagami memerintahkan familiar-familiarnya untuk pergi membantu Manado. Setelah mereka pergi, Yamagami meraung dengan ledakan kekuatan yang menghancurkan wilayah baru tersebut. Terkesan dengan kekuatannya, kedua roh itu memuji Yamagami. Mereka bertanya-tanya apakah dia bisa membuat gunungnya meletus di puncak kekuatannya memang luar biasa. Tetapi dia mengingatkan mereka bahwa letusan terakhir terjadi lebih dari 500 tahun yang lalu. Kembali ke alam ilahi, Minato menyelesaikan pembersihan gua Dewi yang malas itu. Setelah selesai, dia meminta Dewi itu untuk memeriksa apakah ruangan itu terlihat baik-baik saja. Saat Dewi itu membuka matanya, dia terkejut melihat semuanya bersih. Namun, dia masih merasa udaranya agak pengap. Untuk mengatasi ini, Minato mengeluarkan beberapa daun dari sakunya. Dewi itu bertanya-tanya apa itu, jadi dia menjelaskan bahwa itu berasal dari pohon suci di kebunnya. Kemudian Manado melemparkan daun-daun itu ke udara dan segera membersihkan semua miasma gelap darinya. Melihat ini, Dewi itu sekali lagi terkesan dengan kemampuannya. Manado menjelaskan bahwa daun kuseninau memiliki kekuatan besar, jadi dia membawanya kemanapun dia pergi. Akhirnya,
Dewi itu bangun dan berterima kasih kepada Manato sekali lagi atas pekerjaannya yang bagus. Dia bertanya apakah dia bisa memberinya beberapa daun kuseninu lagi. Jadi, Manado memberinya satu. Sang Dewi mengambil daun itu, menikmati keharumannya, dan menawarkan untuk memberikan kekuatannya sendiri kepada Manado sebagai tanda terima kasih. Dia menunjuk ke kepala Manado, yang kemudian mentransfer kekuatan aneh ke dalam tubuhnya. Manato bertanya-tanya apa yang telah dilakukannya. Jadi, Sang Dewi menjelaskan bahwa dia memberinya kekuatan penyegelan. Manato bertanya apa yang bisa dia segel sekarang. Kemudian, Sang Dewi menjelaskan bahwa dia dapat menyegel semua jenis hal yang tak terlihat. Dia mengungkapkan bahwa dia bahkan dapat menyegel emosi, penyesalan, dan kekuatan supernatural lainnya ke dalam apapun yang dia inginkan. Akhirnya, Minato menyadari mengapa Sang Dewi memiliki begitu banyak peti di wilayahnya. Sang Dewi mengangguk, menjelaskan bahwa semua peti yang dimilikinya berisi mimpi-mimpi yang belum terselesaikan, penyesalan, kekuatan, dan beban lain dari orang-orang. Kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menyegel barang-barang ke dalam peti. Dia mengatakan kepada Minato bahwa dia dapat menggunakan apapun yang dia inginkan sebelum mengatakan bahwa menggunakan kekuatannya sepenuhnya opsional baginya. Dia memperingatkannya bahwa kecuali dia berlatih untuk menggunakan kekuatannya sesuka hati, kekuatan itu hanya akan aktif dalam kondisi yang tepat. Setelah menjelaskan ini, dia berbaring kembali untuk tidur. Manato panik dan mengingatkannya bahwa dia belum menunjukkan jalan keluar dari wilayahnya. Namun, Sang Dewi sudah tertidur pulas. Manado berpikir untuk membangunkannya, tetapi dia lebih memilih mati demi kesopanan daripada mengganggu tidurnya. Untungnya, para musang membuka portal di dalam wilayah tersebut, sehingga Manado pergi bersama mereka. Setelah berada di luar, ia berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawanya. Para musang meminta maaf karena terlambat, menjelaskan bahwa mereka sedang berurusan dengan semua wilayah ilahi lain yang bermunculan di kota. Minato memberitahu mereka bahwa ia menerima kekuatan langit-langit dari orang di dalam wilayah tersebut. Saat mendengar kata langit-langit, para musang menyadari bahwa pemilik wilayah itu adalah Amiterasu. Minato terkejut karena Amiterasu adalah dewa yang sangat terkenal, tetapi penampilannya sangat berbeda secara langsung. Minato kemudian bertanya-tanya bagaimana para musang menemukan lokasinya. Mereka menjelaskan bahwa mereka melacak tangisan Hu. Jadi, Minato mencatat dalam pikirannya untuk berterima kasih kepada teman berbulunya itu. Namun, para musang mengatakan kepadanya bahwa ia juga harus berterima kasih kepada roh angin. Minato bertanya-tanya mengapa. Jadi, mereka menjelaskan bahwa roh angin membantu mereka menemukan wilayah Amiterasu. Mereka juga bertanya apakah Manado mendengar suara apapun sebelum tersedot masuk. Jadi, ia menyadari bahwa itu adalah roh angin yang memperingatkannya tentang bahaya. Kemudian, para musang memintanya untuk berkonsentrasi untuk mencoba mendengar roh angin di sekitar mereka. Manado memejamkan matanya dan berkonsentrasi penuh. Dan tak lama kemudian ia mendengar suara-suara kecil riang berbicara kepadanya. Sekarang ia bisa mendengar angin. Ia berterima kasih kepada para roh karena telah menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, di tempat lain, Herma menunggu di luar sebuah bangunan terbengkalai. Katsuragi menyusulnya tepat pada waktunya untuk melihat beberapa pengusir setan lainnya lewat. Para pengusir setan lainnya menjelaskan bahwa mereka telah memurnikan semua roh jahat di lokasi tersebut. Namun, para pengusir setan bertanya mengapa ia berada di wilayah mereka karena ada aturan tak tertulis di antara para pengusir setan resmi untuk tetap berada di dalam yurisdiksi mereka sendiri. Setelah melontarkan ancaman ini, para pengusir setan lainnya pergi. Jadi, Katsuragi memberitahu Harama bahwa mereka adalah kelompok pengusir setan yang malas yang mengenakan biaya luar biasa hanya untuk menangani kasus-kasus biasa. Ia berharap mereka tidak membuat masalah sementara Herma tetap diam. Kembali ke rumah Minato, ia membawa beberapa makanan ringan untuk semua temannya. Namun, ia mendapati Yamagami hilang. Setelah melihat sekeliling, Minato menyadari bahwa Yamagami telah menyusut kembali ke ukuran chibinya. Yamagami menjelaskan bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mengalahkan domain-domain tersebut. Jadi Minato menyuruhnya untuk segera makan dan memulihkan kekuatannya. Melihat serigala kecil itu makan, Minato berpikir dia terlihat cukup imut. Tetapi Yamagami dengan bercanda.